pemirsa, hari ini kita akan perjalanan menuju ke Kampung Pitu. Konon beritanya bahwa Kampung Pitu ini hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Nah, kita akan cari tahu kenapa toh kok hanya boleh dihuni oleh 7 kepala keluarga ini. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam ke Kampung Pitu. Yuk ikuti perjalanan kita. Selamat siang pemirsa YouTube, saat ini saya sudah berada di Kampung Pitu dan di samping saya sudah hadir salah satu warga Kampung Pitu. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan salah satu warga. Boleh kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Surono Bu, asli warga Kampung Pitu. Ya. Sudah berapa tahun Pak tinggal di sini Pak? Saya di sini sejak lahir Bu. Sejak lahir. Ya. Konon beritanya itu kalau di Kampung Pitu itu kenapa Pak kok dijuluki Kampung Pitu? Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu cuma 7 kepala keluarga Bu. Memang dulu itu ada 8, 9, tapi selebihnya pasti tidak kuat. Selebihnya dari 7 pasti tidak betah tinggal di sini. Kenapa Pak kok sampai tidak betah atau tidak kuat itu? Ya kemungkinan karena faktor ekonomi, cari ekonomi susah, benar kayak gitu. Tapi ya seingat saya itu belum pernah lebih dari 7 kepala keluarga. Padahal saudara saya itu banyak, ada 10. Tapi yang tinggal di sini cuma saya sendiri. Oh gitu. Berarti dan saya juga mendengar cerita kalau misalnya nih ada keluarga yang ingin tinggal di sini ya, atau mungkin dari 7 kakak ini terus kemudian menambah itu, ada saya dengar cerita misalnya ada kejadian sesuatu seperti itu Pak, atau mungkin ada yang meninggal atau bagaimana, itu seperti apa Pak? Ya kalau meninggal itu sebenarnya ya tidak, tapi biasanya tidak betah Bu. Kalau ya kalau dulu Bapak sering cerita sama saya, kalau lebih itu biasanya ya sering sakit-sakitan, sering cekcok sama tangga kayak gitu. Jadi ada kejadian-kejadian lah ya, Yeah. Pak. Ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak akur dengan tetangga, atau mungkin ada permasalahan gitu ya Pak. Tapi biasanya kalau mau nambah itu nanti otomatis keluar sendiri, udah harus disuruh itu sudah keluar sendirinya. Jadi setiap ada yang mau nambah jadi warga di sini, jadi kepala keluarga di sini, otomatis terus ada yang berkurang gitu Pak. Ya. Pernah sehabis gempa itu 2006, kalau tidak salah 2006 itu sempat ada 6 kakak, tapi tidak lama itu langsung nambah. Mas Gito itu langsung buat rumah, terus buat kakak sendiri. Dan itu tidak ada masalah, tidak ada ini Pak. Tidak ada. Nah, kalau di sini Pak, warga di Kampung Pitu ini aktivitasnya apa Pak? Warga Kampung Pitu semua tani Bu, sama berkebun. Berarti mayoritas warga di sini adalah penghidupannya dengan bertani. Ya. Dan selain itu apa Pak? Kalau misalnya kita mau beraktivitas, atau mungkin kan biasanya kalau di namanya kampung ya Pak, namanya kampung itu kan suka ada kumpul warga atau mungkin pertemuan-pertemuan, itu biasanya di mana Pak? Kalau di sini itu ya sebenarnya masih ada rasulan. Kalau rasulan itu biasanya kan kumpul 1 tahun sekali, itu biasanya di Pendopo ini, dekat ini. Oh, di Pendopo ini. Ini biasa untuk pertemuan, kadang dari warga dari Langgeran itu naik, terus ngumpulnya di Pendopo. Oh, jadi justru warga dari Dukuh Langgeran naik ke sini Pak, Langgeran Wetan ini. Oh, terus nanti kemana Pak? Kalau misalnya kalau ada rasulan, terus biasanya kenduri toh Bu. Kalau dulu memang ada tayub sebelum COVID itu, setiap rasul ada tayub. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi.
Tapi kalau di ini Pak, kan di Kampung Pitu kan tadi kita juga saya bersama pemirsa kan juga sudah melihat ya, banyak nggak maksudnya yang kemudian tamu-tamu datang ke sini berkunjung, pengen tahu kayak gitu? Sebenarnya banyak Bu. Ya selain ke warga-warga Kampung Pitu kan bisa ke puncak Kampung Pitunya. Oh ada ke puncak Kampung Puncaknya Pitu. ya itu kan masih satu dusun sama Gunung Api Purba sama Embung Langgeran, sebenarnya Kampung Pitu itu Bu. Oh gitu. Nah kemudian Bapak, nah kalau di Kampung Pitu ya tadi kan Bapak ngendiko kalau tidak boleh lebih dari 7. Nah ini memang dari berarti zaman Bapak, ayahnya Bapak dulu ya sudah seperti itu ya? Apakah akan? Memang saya sudah generasi kelima Bu. Yang pertama itu Mbah Hiro Tikromo yang babat alas pertama kali, Mbah Hiro Kromo, terus Mbah Mento Tikromo kedua, Mbah Kartoyoso yang ketiga, terus yang 4 itu bapak saya Bapak Rejo Dimulyo, terus baru saya sendiri. Pak bisa dijelasin, tadi Bapak sempat menyebutkan puncak Kampung Pitu, itu bisa dijelasin apa itu Pak puncak Kampung Pitu? Puncak Kampung Pitu itu sebenarnya sama aja Gunung Api Purba tapi sisi timur Bu. Itu cuma melihat pemandangan, itu lihat kota Jogja, Klaten, Solo dan sekitarnya itu. Berarti bisa kelihatan kota-kota sekitar bisa, di Jogja, Jawa Tengah gitu ya Pak ya? Ya. Itu nanti ya untuk paketan sunset sunrise di sini. Oh. Kalau di Gunung Api Purba kan ketutup sini Bu. Kalau sunrise biasanya ketutup gunung ini. Kan lebih tinggi puncak Kampung Pitu daripada Gunung Api Purba. Berarti sini lebih tinggi daripada ya yang Langgeran ya. Biasanya buat sunrise. Bisa buat ini nggak Pak? Kan kadang-kadang ya nih anak-anak muda kan seneng camping nih Pak. Nah bisa nggak Pak buat camping? Sering Bu, sering. Dulu itu sering sekali kalau buat camping, sering. Kan luas Bu, tempatnya luas. Terus perizinannya kalau misalnya kita ada yang pengen camping gimana Pak? Biasanya kalau tergantung Bu, kalau kalau banyak itu biasanya perizinannya lewat Darwis. Kalau enggak ya Pak RT sini juga bisa langsung menghubungi Pak RT untuk izin ya bagi pemirsa YouTube yang pengen camping di puncak Kampung Pitu ini. Nah nanti kalau mau akses ke sana jalannya gimana Pak untuk akses ke puncak Kampung Pitu ini? Sebenarnya ke puncak Kampung Pitu itu mobil bisa nyampe puncak, enggak harus jalan kaki, itu enggak bisa nyampe puncak. Bisa ya, berarti sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 itu sudah bisa nyatanya. Misalnya ada tamu atau mungkin ada nggak kebiasaan di sini yang mungkin kita istilahnya harus mentaati aturan di sini? Kalau tamu ke sini itu harus yang jelas sopan santun. Ada sopan santun. Terus kalau ke puncak itu yang jelas tidak boleh membuat api unggun di puncak batu. Kenapa? Tapi kalau yang jelas di bawah batu kan banyak daun kering, nanti kalau apinya jatuh bisa kebakaran. Sama kalau yang keluarga itu yang di wilayah Kampung Pitu yang jelas tidak boleh berbicara jorok, terus bicara kenceng-kenceng tidak boleh. Jadi koyo nek bengak-bengok gitu ya. Kenapa Pak kok nggak boleh bengak-bengok? Padahal kan ini kan kita dikelilingi ini Pak. Memang dulu itu pernah di Telaga Guyan dekat sini. Itu pas ada kegiatan itu di sawah itu kan itu loh suaranya kenceng banget, jembreng-jembreng itu loh Bu. Itu terus jadi kesurupan. Terus dibawa ke rumahnya Mas Gito. Terus nah itu sering terjadi Pak? Kalau sering sebenarnya ya enggak, tapi ya pernah beberapa kali. Tapi ada nggak misalnya kalau yang tamu datang ke sini terus ya non sewu misalnya kurang sopan atau kurang ada unggah-ungguh gitu atau tata krama gitu, terus kemudian ada kejadian-kejadian yang mungkin terjadi pada tamu tersebut? Ya sepengetahuan saya ya cuma yang dari mahasiswa mana saya kurang tahu. Itu kegiatan di Telaga Guyan itu. Terus kesurupan. Kan tadinya suaranya kenceng loh, terus kesurupan. Tapi ya alhamdulillah bisa sembuh, bisa baik lagi. Tamu yang nginep di sini biasanya nanti
Tamunya nginep di mana Pak biasanya kalau bisa ada tempat untuk apa nginap? gitu? Biasanya kalau nginep itu ya biasanya campur sama warga sini, sama yang punya rumah biasanya. Oh, Paling gitu. jadi satu. Mm. Karena di sini belum ada homestay. Belum layak dijadikan homestay. Biasanya ya nginepnya ya di ruang tamu, kalau banyak ya di ruang tamu, kalau dikit ya biasanya di kamar sendiri. Ini ketinggian dari kampung ini berapa Mas? 750 mdpl. 750 mdpl. Berarti lebih tinggi dari Gunung Api Purba. Gunung Api Purba ya. Oke. Nah, berarti kalau tadi kita pemirsa sudah tahu ya bagaimana kita tadi apa untuk jalan ke sini. Monggo nanti kalau siapa tahu bisa main ke sini, sowan ke sini dan bisa juga camping di puncak Kampung Pitu. Terima kasih untuk Pak Surono Ya, sudah sama-sama, Bu. ngobrolnya. Ya. Nanti mungkin suatu saat kita sowan lagi. Nanti kapan-kapan mungkin saya bisa diajak ke puncak Kampung Pitu, Pak. Siap. Nggih, matur nuwun. Nantikan perjalanan-perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih. Salam Rahayu.